Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah perilaku keorganisasian. Kali ini materi kami membahas tentang proses organisasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Saadatul Husna, Mahbubur Rahman, Sohib Harun Ar-Rasyid, Vita Nurwahidah, Ayu Putriana Dewi, Ahmad Akbar Febrian, Murti Rahayu Utami. Pembahasan kami yang pertama adalah proses mempengaruhi. Yang kedua adalah proses imbalan. Yang ketiga, proses sosialisasi dan karir. Dan keempat, presentasi dan pembentukan organisasi dan kegiatan yang dilakukan. Oke, yang pertama adalah proses mempengaruhi. Proses dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti rangkaian suatu tindakan. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi akan bisa mempengaruhi setiap pegawainya atau anggotanya untuk melakukan hal yang terbaik. Proses mempengaruhi adalah suatu kegiatan atau keteladanan yang baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan perilaku dan sikap orang lain atau kelompok. Metode untuk mempengaruhi ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kekuatan fisik. Metode ini dilakukan menggunakan fisik, seperti menggunakan tangan dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Ini kalau fisik ini dalam perusahaan sepertinya jarang digunakan ya. Yang kedua yaitu penggunaan sanksi. Metode ini dilakukan dengan memberikan sanksi kepada individu maupun kelompok. Sanksi yang diberikan berupa sanksi positif maupun negatif. Nah, kalau untuk dalam perusahaan kemungkinan kayaknya penggunaan sanksi ini ya yang sering dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu metode dengan menggunakan keahlian. Metode ini dilakukan dengan keahlian. Seseorang yang mempunyai keahlian dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Yang keempat yaitu karisma atau daya tarik. Pada metode ini, seseorang yang dipengaruhi akan tertarik kepada orang yang mempengaruhi, karena orang tersebut memiliki karisma tanpa harus menggunakan kekuatan fisik, sanksi, maupun keahlian. Kemudian selanjutnya, yang pertama, elemennya terdiri dari orang yang mempengaruhi, metode mempengaruhi, dan orang yang dipengaruhi. Kemudian, metode untuk mempengaruhi diantaranya yang pertama, kekuatan fisik. Metode ini dilakukan menggunakan fisik, seperti menggunakan tangan dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Kemudian, penggunaan sanksi. Metode ini dilakukan dengan memberikan sanksi kepada individu maupun kelompok. Sanksi yang diberikan pun berupa sanksi positif maupun negatif. Kemudian keahlian. Metode ini dilakukan dengan keahlian. Seseorang yang mempengaruhi mempunyai keahlian dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Kemudian karisma atau daya tarik. Pada metode ini, seseorang yang dipengaruhi akan tertarik kepada orang yang mempengaruhi karena orang tersebut memiliki karisma tanpa harus menggunakan kekuatan fisik, sanksi, maupun keahlian. Kemudian, daerah pengaruh mencakup hubungan-hubungan, yaitu ada antara perseorangan, kemudian kelompok dengan seseorang, dan terakhir seseorang dengan kelompok. Yang selanjutnya adalah hubungan antara kekuasaan dan pengaruh. Nah, yang pertama yaitu analisis French-Raven. Pendekatan ini mengidentifikasikan kekuasaan berdasarkan pada pengaruh dan pengaruh berdasarkan pada perubahan psikologi. Yang kedua yaitu analisis Etzioni. Etzioni lebih mencurahkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh seseorang lain baik suka maupun tidak. Yang ketiga yaitu analisis Nisbel, memandang kekuasaan sebagai antitesa wewenang dan kekuasaan di lain pihak merupakan paksaan atau usaha untuk mendominasi orang lain agar berperilaku dengan cara-cara tertentu tanpa mempengaruhi sistem referensi. Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan.
Menurut Elbing, ada 5 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi dan diagnosa masalah. Yang kedua yaitu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Yang ketiga yaitu pengembangan dan evaluasi alternatif-alternatif. Yang keempat yaitu pemilihan alternatif terbaik. Yang kelima yaitu implementasi keputusan dan evaluasi terhadap hasil-hasil metode pengambilan. Selanjutnya, proses imbalan. Kompensasi atau imbalan adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Imbalan dalam organisasi adalah elemen kritis di setiap strategi organisasi guna memotivasi karyawan atau anggota-anggota. Adapun beberapa sasaran utama dari proses imbalan. Yang pertama, menarik karyawan atau orang yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dengan baik. Yang ketiga, memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi yang tinggi. Ketika pemimpin mengevaluasi prestasi yang dihasilkan individu, maka terdapat imbalan yang didistribusikan. Yang pertama, imbalan intrinsik dan imbalan ekstrinsik. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri. Imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, otonomi, dan pertumbuhan. Sedangkan imbalan ekstrinsik merupakan imbalan yang berasal dari pekerjaan. Biasanya imbalan tersebut mencakup uang, status, promosi, dan rasa hormat. Lanjut yang ketiga yaitu proses sosialisasi dan karir. Sosialisasi merupakan proses belajar individu untuk mengenal norma-norma dan nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan atau perilaku kemasyarakatan. Adapun dalam organisasi selalu terdapat proses sosialisasi. Salah satunya adalah yang terjadi pada karir seseorang yang membutuhkan proses sosialisasi agar dapat meningkatkan karirnya ke jabatan yang lebih tinggi. Karir menurut Edwin B. Filippo dalam bukunya Personal Management merupakan serangkaian kegiatan pekerjaan yang terpisah tetapi ada hubungannya yang memberikan kelangsungan, kedudukan, dan arti dalam riwayat hidup seseorang. Karir itu menunjukkan perkembangan para pegawai secara individual dalam jenjang jabatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam suatu organisasi. Sebagai anggota organisasi, tentunya mempunyai keinginan untuk mengembangkan diri mencapai karir yang diinginkan dan mempunyai jalan sendiri untuk mengembangkan karir yang melekat pada dirinya. Pengembangan karir itu sangat diharapkan oleh setiap karyawan, karena dalam pengembangan ini akan mendapatkan hak-hak yang lebih baik dari apa yang diperoleh sebelumnya, baik dari materi maupun non-material, seperti kenaikan pendapatan, perbaikan fasilitas, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu poin 4, presentasi pembentukan organisasi dan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, tahap dari pembentukan organisasi, yang kedua, faktor yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi. Nah, dari tahap pembentukan organisasi. Tahap pembentukan organisasi di sini ada 5 tahap, yaitu yang pertama forming atau kelompok baru saja dibentuk dan diberikan tugas. Untuk yang kedua yaitu storming, kelompok mulai mengembangkan ide-ide berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Yang ketiga, norming, kelompok mulai menemukan harmoni seiring dengan kesepakatan yang mereka buat mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan. Yang keempat, performing,
Kelompok pada tahap ini dapat berfungsi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa ada konflik yang tidak perlu dan supervisi eksternal. Dan yang terakhir yaitu adjourning dan transforming. Ini adalah tahap terakhir di mana proyek berakhir dan kelompok membubarkan diri. Untuk selanjutnya yaitu faktor yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi. Yang pertama yang jelas yaitu anggota. Anggota adalah sekumpulan orang yang berada dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu pengurus. Pengurus adalah orang-orang yang bertugas untuk mengurusi atau mengatur dalam sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga aturan. Aturan di sini adalah tata tertib atau ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati dan harus dipatuhi. Yang keempat yaitu sertifikat. Sertifikat di sini adalah pengesahan dari suatu organisasi tersebut. Yang kelima yaitu visi dan misi. Jadi dalam suatu organisasi itu harus mempunyai visi dan misi dan tujuan dari organisasi tersebut didirikan. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Secara khusus manajemen organisasi mempunyai dua tugas utama yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektif is to do to right something, di mana efektif merupakan pencapaian tujuan atau target. Efisien is to do the something right. Sedangkan efisien adalah cara dalam mencapai tujuan atau target tersebut dengan memperkecil pengeluaran atau pemborosan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.